Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam metode kehidupan yang unik. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan serta hidayahnya sehingga saya pribadi bisa sharing terkait dengan Islam metode kehidupan yang unik. Kenapa Islam dikatakan unik? Karena Islam adalah satu pola hidup yang khas yang berbeda dengan yang lainnya secara keseluruhan. Nah, unik secara KBBI itu berbeda dari yang lain. Islam bisa unik itu terletak pada pola hidup yang berbeda dari yang lain, ya seperti dengan agama yang lain. Uniknya lagi, umat Islam atau orang yang sudah masuk Islam mengharuskan hidup dalam satu warna yang tetap, tidak berubah dan berpindah. Uniknya, orang yang hidup dengan pola hidup yang khas ini bisa merasakan hidupnya tentram, tidak ada kegelisahan, dan hidupnya bahagia. Namun dalam faktanya, Islam kebanyakan itu hanya dilihat dari kulitnya saja, dilihat dari luarnya saja. Hanya dilihat dari ibadah-ibadah ritualnya saja, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan lain-lain. Padahal perlu kita ketahui bahwa pola atau metode atau tata cara menjalankan kehidupan secara keseluruhan, yaitu dengan Islam, bukan hanya bagian kulitnya saja. Kita harus belajar Islam secara keseluruhan. Islam itu mengatur segala aspek, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, terkait dengan ibadah kita, puasa kita, ya intinya ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah. Yang kedua, Islam itu mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, ya seperti bisnis, seperti interaksi, sopan santun, akhlak, dan lain sebagainya. Meski dengan berubahnya zaman, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, kita umat Islam harus tetap berpegang teguh pada akidah dan syariat Islam. Islam mampu menjawab atau tidak pernah berubah, dan kita pun tidak boleh merubah hukum Allah meskipun zaman telah berubah. Salah satu contohnya yaitu pada makanan. Nah, di era yang perkembangan ini banyak sekali jenis-jenis makanan yang ya siap saji, dan kita pun tidak tahu kandungannya. Ya perlu kita perhatikan makanan yang masuk dalam diri kita, apakah itu halal atau tidak, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa makannya, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ya kita perlu perhatikan betul-betul proses. Kalau misalkan kita tidak yakin dengan makanan itu, ya kita tidak usah mengkonsumsinya gitu. Mending mencari makanan yang kita tahu jenisnya, misalkan dari ayam, terus yang aneh-aneh itu pun nggak usah dibeli seperti itu. Nah, sebenarnya Islam itu tidak membatasi seseorang mau sekreatif apapun, mau membuka usaha makanan apapun, Islam tidak melarang. Tapi sekreatif apapun kita, makanan apapun yang kita buat, asal tidak melanggar aturan-aturan Islam atau tetap harus berdasar pada syariat dan ya intinya bersyarat pada hukum Allah. Ya kalau kita umat orang Islam, pasti masaknya itu kan harus dengan dengan bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang halal, karena yang akan mengkonsumsi itu kan saudara kita yang lainnya, seperti itu. Jadi ya kita harus benar-benar perhatikan makanan yang masuk pada diri kita. Jangan sampai kita hanya mengikuti tren, mengikuti apa yang sedang viral, yang penting enak, enggak gitu ya. Tapi harus kita perhatikan betul-betul. Kalau misalkan sumbernya sudah ada bau-bau bau-bau tidak halal, ya kita tinggalkan seperti itu. Atau mengandung minyak babi kayak gitu. Ya intinya ya kalau perlu ya kita kurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang sedang viral. Ya dikhawatirkan seperti itu, mengandung minyak babi misalkan. Nah, kita tidak tahu seperti itu. Jadi ya
mending kita masak sendiri, cari makanan yang olahan sendiri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.